Kita akan memulai pelajaran hari ini. Ibu akan share PPT-nya ya, Nak. Oke. Ada yang tahu hari ini kita mempelajari apa? Udah ada ya. Klasifikasi Kingdom Monera dan peranannya. Sebelumnya sudah ada yang lihat dari Schoology? Sudah, Bu. Psikologinya bermasalah, Bu. Tapi bisa dilihat gitu? Ya, PPT-nya masih bisa dilihat. Masih bisa. Kuisnya tidak bisa dikerjakan memang, tapi kalau PPT-nya bisa dibuka kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, kita akan mempelajari klasifikasi Kingdom Monera dan peranannya. Sudah disediakan alat tulisnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, indikator pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi klasifikasi Archaebacteria, yang kedua, mengidentifikasi klasifikasi Eubacteria, yang ketiga, mengidentifikasi peranan Kingdom Monera. Nah, yang pertama, klasifikasi Archaebacteria. Nah, berdasarkan habitatnya, Archaebacteria dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama metanogen, yang kedua halofilik, yang ketiga thermoacidofil. Metanogen itu penghasil metana, yang kedua hidup dalam kondisi anaerob, yang ketiga dinding sel tersusun atas protein heteropolisakarida pseudomurein. Yang keempat, habitatnya itu di rawa-rawa, khusus hewan ternak, rayap, dan herbivora. Contohnya Methanobacterium, Methanococcus, Methanosiprilium, dan Methanosarcina. Nah, ada yang tahu nggak apa arti anaerob? Tanpa oksigen. Kenapa? Tanpa oksigen, Bu. Kenapa oksigen? Akbar yang ngomong. Rivaldi, Bu. Rivaldi. Tolong untuk Akbar Soleh menjawab apa, Nak? Bu Valdi, Bu, bukan aku. Oh, Rivaldi. Ya, apa Rivaldi? Menurut saya, Bu, anaerob itu tanpa oksigen, Bu. Tak ada oksigen. Apa? Nggak ada oksigen atau gimana? Iya. Tidak ada. Maksudnya, iya, Bu. Ya. Tidak ada, Bu. Anaerob tidak, yang metanogen ini tidak membutuhkan oksigen. Seperti itu. Dia bisa hidup tanpa memanfaatkan oksigen. Nah, kemudian yang kedua, halofilik. Halofil. Halo yang artinya garam, filos artinya cinta atau suka. Jadi, halofil menyukai lingkungan berkadar garam tinggi. Seperti yang kemarin, materi yang sebelumnya pernah ada yang nanya, kalau lingkungan ekstrim itu cara ngambil Archaebacterianya gimana sih, Bu? Kata Risna kemarin ya, Risna. Iya, Bu. Sebenarnya kalau lingkungan yang disebut dengan lingkungan ekstrim itu seperti ini, lingkungannya berkadar garam tinggi. Jadi bagaimana cara mengambil Archaebacterianya ya nggak kayak mana-mana, maksudnya ya ambil aja. Tapi dalam si Archaebacteria itu lingkungan garam yang tinggi ini yang disebut sebagai ekstrim gitu. Bukan jadi ekstrim itu bahaya gitu. Intinya kayak gini, garamnya tinggi seperti itu ya, Nak. Bisa dipikir. Sudah paham? Dengar suara Miss? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Udah paham kan, Risna? Kemudian, jika salinitas turun atau kurang dari 9%, sel akan hancur dan Archaeobacteria akan mati. Kemudian yang keempat, sel normal
hidup pada kadar garam tinggi yaitu 2,0 sampai 5,5 m atau 20 sampai 29% tingkat garamnya. Kemudian yang kelima, memiliki lapisan lipid spesial. Yang keenam, tubuhnya tidak memiliki vakuola. Terus memiliki kandungan garam dalam tubuh yang tinggi. Otomatis kan, karena lingkungannya memiliki kadar garam yang tinggi, maka tubuhnya juga akan apa? Akan memiliki kandungan garam yang tinggi. Oke, kita lanjut ya, Nak. Kemudian yang ketiga, termofil atau termoasidofil. Di mana termos artinya apa? Panas. Panas. Fil suka. Jadi dia suka Hidup tinggal di lingkungan yang sangat panas. Ini juga bisa disebut ekstrim juga. Memiliki struktur protein serta enzim yang stabil dan tahan panas. Yang keempat, memiliki membran sel yang umumnya tersusun atas lipid yang bercabang serta monolayer atau satu lapis dan mengandung asam lemak jenuh yang membentuk lingkungan hidrofobik yang lebih kuat sehingga lebih stabil terhadap suhu yang tinggi. Makanya dia mampu hidup di suhu yang tinggi. Yang seterusnya disebut juga termoasidofil karena lingkungan panas biasanya banyak mengandung sulfur. Lingkungan asam atau pH-nya rendah. Contohnya itu sulfolubus, Pyrococcus furiosus, dan Pyrodictyum. Oke, kemudian ini adalah perbedaan antara bakteria dan arkebakteria. Yang pertama adalah pembedanya itu di dinding sel. Bakteria tersusun atas peptidoglikan, sedangkan arkebakteria tidak tersusun oleh peptidoglikan, melainkan oleh pseudomorium dan pseudopeptidoglikan. Nah, kemarin juga ada yang nanya, apa sih itu peptidoglikan? Nah, nanti setelah ini ada gambar. Nanti dijelaskan ya. Yang kedua, pembedanya adalah membran sel. Nah, bakteri itu membran selnya rantainya hidrokarbon, penyusunnya itu tidak bercabang, sedangkan arkebakteria bercabang. Yang ketiga, jenis RNA polimerase. Bakteri itu satu jenis, sedangkan arkebakteria beberapa jenis. Habitatnya di kosmopolit, kalau bakteria, sedangkan arkebakteria lingkungan yang ekstrim tadi. Nah, sekarang adalah dasar pengelompokan bakteri. Pengelompokan bakteri ada 3. Bakteri dikelompokkan berdasarkan bentuk, berdasarkan letak flagelanya, kemudian berdasarkan karakteristik dinding sel. Yang pertama berdasarkan letak dan jumlah flagelanya. Yang pertama itu atrik, tidak memiliki flagela. Tidak memiliki karena apa itu flagela? Alat gerak ya. Iya, alat gerak. Nah, contohnya itu Corynebacterium, Dipteeriae, dan Begiatoa sp. Yang kedua, monotrik, memiliki satu flagela dan terletak di salah satu ujung. Nah, salah satu ujung. Contohnya itu Vibrio cholerae. Oh. Tunggu ya, Nak. Ini tadi monotrik. Yang ini adalah lofotrik, di mana flagelanya terletak di ada beberapa flagela terletak di salah satu bagian, salah satu ujung dari bakteri tersebut. Nah, kemudian ada juga amfitik. Amfitik flagelanya terletak di kedua ujung. Kemudian yang terakhir, peritrik, flagela terdapat di seluruh tubuh. Paham, Nak? Ada yang mau ditanyakan sampai sini?
Ada? Paham, Bu. Paham. Oke, kita lanjut ya, Nak. Kemudian ada gram positif dan gram negatif berdasarkan karakteristik dinding sel. Dinding sel bakteri tersusun oleh peptidoglikan yang tadi. Berdasarkan karakteristik dinding selnya, bakteri dikelompokkan ke dalam bakteri gram positif. Nah, ada juga gram negatifnya ya. Nah, ini gram positif. Yang nanya kemarin, peptidoglikan itu apa sih, Bu? Ini dia, peptidoglikan. Bagian dari bakteri itu. Ada di tengah dia ini. Setelah membran sel, ada peptidoglikan. Nih. Nah, peptidoglikan tebal dan membran sel terletak di sebelah dalam peptidoglikan. Ini membrannya. Jika diwarnai melalui pewarna gram, maka hasilnya akan warna ungu. Warna ungu. Jika itu gram positif, dia akan berwarna ungu. Contohnya Bacillus anthracis, kemudian Clostridium, kemudian Botulinum, kemudian Staphylococcus, Streptococcus, Lactobacillus, dan Streptomyces. Kemudian bakteri gram negatif. Terdapat peptidoglikan juga, tapi membran luarnya itu di sini lebih tebal. Nah ini tipis terletak di antara dua membran. Terdapat membran luar yang mengandung lipopolisakarida yang berfungsi untuk pertahanan tubuh sel inang. Jika diwarnai melalui warna gram, maka hasilnya warna merah. Jika itu gram negatif. Tadi yang positif warna apa, Nak? Ungu. Ya. Sedangkan yang negatif berwarna merah jika diberikan pewarnaan. Contohnya itu ini. Chlamydia trachomatis, Nitrosomonas, Rhizobium, Salmonella, Vibrio solerae, Neisseria gonorrhoeae, dan Escherichia coli. Nah, berdasarkan kebutuhan oksigen dan cara mendapatkan makanan. Kebutuhan oksigen, berdasarkan kebutuhan oksigen, yang pertama itu aerob, butuh oksigen. Sedangkan yang tadi, anaerob tidak membutuhkan oksigen. Ada juga yang anaerob obligatif, mutlak tanpa oksigen, sedangkan anaerob fakultatif hidup ada atau tanpa oksigen. Maksudnya ini adalah ada sebagian yang bisa hidup tanpa ada oksigen dan ada yang harus hidup dengan ada oksigen. Nah, yang kedua itu cara mendapatkan makanan. Sedangkan cara mendapatkan makanannya itu yang pertama autotrof, seperti yang kita ketahui ya, karena autotrof itu dapat memproduksi makanannya sendiri. Misalnya apa lagi itu? Tumbuhan, ya kan? Tumbuhan. Ya. Fotoautotrof mampu memproduksi fotoautotrof mampu berfotosintesis, contohnya cyanobacteria. Kemudian kemoautotrof menggunakan bahan anorganik, contohnya itu nitrobakter. Maksudnya menggunakan ini heterotrof tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Ada dua, parasit dan saprofit. Parasit ini mendapatkan makanan dari organisme lain yang masih hidup. Jadi ini pasti merugikan ya, karena. Iya, Bu. Kemudian saprofit mendapatkan makanan dari organisme yang sudah mati. Kalau ini gimana? Apa perbedaan saprofit sama parasit? Kalau parasit kan, Bu, dia mengambil makanan. Siapa yang mencoba menjawab? Hidup. Saya, Bu. Saya, Bu. Rivaldi. Ya, Bu. Apa Rivaldi? Kalau parasit. Kalau parasit?
Hilang. Kalau saprofit menumpang pada sisa makhluk hidup lain, Bu. Kalau parasit, dia itu menumpang juga, tapi dia merugikan. Iya. Intinya saprofit itu tidak merugikan ya, karena walaupun sama-sama mengambil makanan dari individu lain. Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang adalah peranan positif bakteri. Tadi pengelompokannya sudah paham. Ada yang mau ditanyakan dari pengelompokan? Sudah sebut. Oke, lanjut tunggu ya. Nah, Bu, Apa? Ada yang mau nanya? bakteri dengan mikroorganisme sama tidak, Bu? Bakteri? Ulang, Nak. Dengan mikroorganisme. Siapa yang bertanya ini? Ais, Bu. Ais. Apa itu Ais? Bakteri dan mikroorganisme sama tidak, Bu? Sama. Mikroorganisme itu kan maksudnya makhluk yang tidak yang kecil. Makhluk yang kecil, makhluk Bakteri yang bisa dilihat dengan alat bantu seperti mikroskop. Seperti yang kita ketahui, bakteri juga bentuknya kecil karena harus dibantu dengan mikroskop cara melihatnya kan. Nah, dia jadi kesimpulannya bakteri itu termasuk mikroorganisme. Nah, ada yang mau tanya lagi? Biar kita lanjut ke peranan positif bakteri. Kira cukup ya. Nah, peranan positif bakteri. Pertama, untuk pembusukan sisa makanan dalam pencernaan kita. Itu membutuhkan peranan dari Escherichia coli. Udah tahu ya ini ya, Nak? Yang kedua itu penghasil antibiotik, yaitu bakteri Streptomyces griseus, kemudian Streptomyces aureofaceae, kemudian Bacillus brevis, yang kemudian Bacillus subtilis. Untuk penghasil asam, Acetobacter. Penghasil asam digunakan untuk apa, Nak? Apa, Miss? Ini penghasil asam biasanya Acetobacter, Perionibacterium, Clostridium. Ini digunakan untuk produk apa? Gitu. Tahu? Cukup. Ada yang bisa mencoba menjawab? Cukup. Cuka, Bu. Cuka, iya asam ya kan? Yogurt, Bu. Yogurt, Aldi. yogurt itu apa? Yogurt. Pembuatan Yogurt juga ada. ini itu pembuatan Juga olahan ada susu ya kan? Lactobacillus bulgaricus. Kalau untuk buat Yakult, tahu nggak Yakult? Tahu, Bu. Itu bakteri apa? Coba ini antara yang Pembuat tiga olahan ini. susu, Bu. Di antara yang tiga ini. Pembuatan Yakult yang mana? Lactobacillus bulgaricus. Siapa yang menjawab tadi, Nak? Ais, Bu. Apa, Ais? Lactobacillus casei, Bu. Iya, ini untuk Yakult. Kemudian untuk pengikatan nitrogen. Kayak yang asam di apa itu, Bu? Itu, Bu. Kenapa? Nak? Sama kok enggak? Siapa yang nanya? Yang Coba. Ai, gimana? Aril mau nanya? Tidak, Bu. Tadi yang nanya siapa? Ais, Bu. Iya, Ais. Apa pertanyaannya, Ais? Pengasaman yang ada di baterai itu beda lagi ya kan? Di baterai? Iya, kayak yang Oh, dalam ini nggak jadi. nggak jadi. Ini memang untuk makanan tadi. Untuk produk makanan, ini antibodi untuk olahan obat-obatan. Ini untuk olahan makanan. Yang ini. Oke, paham? Paham, Bu.
Kita lanjut untuk peranan dalam lingkungan. Peranan dalam lingkungan itu ini pengikat nitrogen yang dibutuhkan adalah Rhizobium radicicola dan Nitrococcus. Ada yang ingat nggak peranannya dalam lingkungan apa coba? Peranan ini, Rhizobium ini. Rhizobium. Ada yang bisa bantu Miss menjawab? Mikrobotana itu ya, Bu? Iya, untuk pengikat nitrogen ini berperan untuk lingkungan. Miss kasih clue berperan untuk lingkungan. Asam amino. Nah, berperan untuk lingkungan, di mana kan kita sudah pernah, mungkin sudah pernah mendengar, kalau ada bakteri yang bisa membuat lingkungan itu menjadi subur. Ya kan? Nah, inilah Iya, Bu. si Rhizobium ini berfungsi mengikat nitrogen sehingga terbentuk amonium dan nitrat. Amonium dan nitrat ini berfungsi untuk menyuburkan tanah. Makanya dia berperan positif dalam lingkungan. Kemudian penghasil biogas. Ada yang tahu apa itu biogas? Gas yang ada pada alam. Gas yang terbentuk dari alam. Gas bumi. Yang terbentuk dari alam. Penggantinya. Yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik ya, Bu? Kenapa? Biogas itu gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik. Iya. Bakteri yang tadi kan bagian tadi bakteriodes. Iya. Iya, seperti contohnya ini Mendegradasi. bakterinya itu adalah Metadobacterium. Metadobacterium digunakan untuk pembuatan biogas. Itu dari kotoran dari ternak. Iya kan, Nak? Ini dihasilkan dari kotoran ternak. Iya, Bu. Kotoran ternak itu dibuat menjadi biogas oleh bantuan dari Methanobacterium. Biogas. Kemudian yang terakhir pembuatan nata de coco oleh bakteri Acetobacter-Sillinum. Ada nggak yang pernah makan nata de coco? Pernah, Miss. Nah, itu Ada, bakteri Bu. bakteri yang bantu pembuatannya. Jadi Terus kita minum. bukan semua bakteri itu berbahaya, ada juga fungsinya bagi apa tadi, Nak? Bagi sisa pencernaan, ya kan? Kemudian untuk Bagi lingkungan. untuk obatan, ya kan? Lingkungan. Iya. Nah, banyak manfaatnya. Tapi dari manfaat positif ini ada juga manfaat negatifnya. Kita lanjut. Tunggu ya. Nah, peranan negatif bakteri pada hewan. Yang pertama itu bakteri Bacillus anthracis. Dia bisa mengakibatkan sapi gila. Si bakteri ini. Oh ya. Terus Mycobacterium bovis, penyakit TBC pada sapi. Kemudian Mycobacterium avium, TBC pada unggas. Varicella abortus, keguguran pada sapi. Yang terakhir ini Acetonomyces bovis, rahang bengkak pada sapi. Ini semua bakteri yang mengakibatkan penyakit hewan sapi. Ini pada tumbuhan. Sapi kalau Kenapa, Nak? gila kayak mana, Bu? Miss pun nggak pernah lihat sapi gila sebenarnya. Boleh nanti kita lihat di YouTube, banyaknya itu, Nak. Pasti ujung-ujungnya mati kayaknya ya, namanya udah gila dia ya. Oke, lanjut. Pada tumbuhan, Pseudomonas cattleya, penyakit bercak coklat tanaman anggrek. Pernah lihat nggak, Nak, ini? Pernah, Bu.
Ya, bercak-bercak pada daunnya kan. Iya. Kemudian Pseudomonas solanacerium, layu pada beberapa tanaman. Ini juga sering. Ada tiba-tiba kok layu ya, rupanya ada bakteri ini di sana. Nah. Bakteri Pseudomonas solanacearum. Kemudian Bacterium papaya. Dari namanya aja kita udah tahu pasti ini Untuk Papaya. papaya. ya, penyakit untuk papaya ini. Rebah pada tanaman pepaya. Ngerti nggak arti rebahnya ini? Rebah. Rebah. Pernah lihat nggak pepaya ujungnya itu apa namanya jatuh kayak layu juga. Oh, Miss. Itu disebabkan bakteri ini. Nah, kemudian Agrobacterium tumefaciens, tumor pada beberapa tanaman. Aja bisa tumor. Tahu nggak? Pernah nggak lihat tumor pada tanaman? Enggak, Bu. Ini seperti ada daun yang di belakangnya yang ada apa itu? Apa namanya? Tumpuan. Ada kayak apa namanya ya? Iya, kayak tumbuh daging memang. Enggak pernah sih, Miss. Ada Tumbuhan. bulat-bulat di daunnya, di bulat-bulat. Pernah lihat nggak? Pernah. Itu dia Pohon sawit. tumor pada tanaman. Kemudian Erwinia tarselpilia, busuk pada tanaman kentang. Ini biasa. Kemudian yang terakhir pada manusia. Pada manusia, bakteri Salmonella typhosa, dari namanya juga typhosa, ini bakteri yang mengakibatkan penyakit tipes. Ini tipes biasanya penyakitnya gara-gara apa, Nak? Katanya lingkungan yang kotor itu benar nggak, Miss? Iya, benar. Dari lingkungan kotor. Iya. Misalnya nih, kalian makan tanpa mencuci tangan. Makan bakso. Lama-kelamaan ya bakteri yang ada di lingkungan itu kita konsumsi. Termasuk di sana misalnya ini Salmonella typhosa ini. Nah, kita akan tipes. Makanya harus makan makanan yang bersih juga, ya kan? Apalagi sekarang kan harus bersih. Ini ada yang nggak mandi nggak tadi pagi nih? Ada nggak? Aril kok ketawa Aril? Kayaknya nggak mandi nih si Aril. Ya, Bu. Nggak mandi itu. Iya kan Aril? Pasti mandi tadi si Aril. Ya, Bu. Kalaupun ada dari antara kalian yang nggak mandi pagi ini, besok-besok harus mandi ya. Jangan kotor. Nah, kemudian Vibrio koma. Kolera. Dari namanya aja koma. Ini bentuknya yang koma. Bentuknya apa? Yang koma tadi apa namanya? Vibrio koma dia. Bentuk bakterinya seperti koma. Nah, penyakit yang disebabkan adalah penyakit kolera. Pernah ini dulu ya penyakit kolera pada hewan gitu, pada manusia. Ini Clostridium tetani. Ini tetanus. Pernah nggak lihat penyakit tetanus? Pernah, Miss. Ya, ini akibatnya misalnya kalau kita luka, kita Infeksi. biarkan. Ya kita biarkan sehingga ya terjadilah tetanus karena bakteri tersebut berkembang di luka kita tadi seperti itu. Oke, selanjutnya ini sudah bisa dibaca. Waktu kita telah habis. Ada yang mau ditanyakan? Miss. Tidak ada. Oke. Waktu kita habis ya, Nak.